Akibat BPJS penerima bantuan iuran atau PBI dinonaktifkan, sejumlah pasien tidak bisa mendapat layanan kesehatan. Bahkan ada yang harus membayar secara mandiri agar tetap bisa berobat. Lalu bagaimana solusi ke depan agar masalah serupa tidak terulang? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung lewat sambungan dalam jaringan ada anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Edi Wuryanto dan Ketua Forum Berdaya Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Selamat pagi semuanya. Apa kabar dengan Tifal di sini? Selamat pagi Mas Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Perlu juga dipahami saudara bahwa kami sebetulnya sudah mengundang juga Direktur Utama BPJS Kesehatan maupun perwakilannya, ditambah juga perwakilan dari Kementerian Sosial untuk bergabung dalam diskusi. Namun hingga kami mengudara belum ada yang bisa bergabung untuk membahas lebih lanjut lagi soal ini. Walaupun kemudian Pak Edi ini kan sudah dirapatkan bersama dengan pimpinan antara pimpinan DPR dengan pemerintah. Beberapa kementerian juga ikut bergabung di situ, dihasilkan keputusan kembali reaktivasi status anggota PBI yang nonaktif dalam 3 bulan ini. Apakah ini akan benar-benar menyelesaikan masalah menurut fraksi Anda, Pak? Ya, secara jangka pendek solusi yang diambil sepakat antara DPR dan pemerintah baik ya. Artinya 11 juta harus dinonaktifkan kembali oleh Kemensos, dan itu perlu regulasi teknis kan, karena kalau nggak ada regulasinya nanti rumah sakit dan BPJS yang dirugikan. Yang kedua, memang jangka panjangnya pemerintah khususnya Badan Pusat Statistik Mensos itu harus memperbaiki data. Anda bisa bayangkan 50 juta orang miskin yang harusnya menerima PBI nggak masuk. Sementara ada 15 juta orang mampu yang harusnya nggak masuk di PBI itu masuk. Berarti kan datanya ini tidak tepat sasaran, dan itu efeknya adalah orang miskin yang nggak memperoleh pembiayaan. Sementara konstitusi kita sudah jelas, setiap penduduk harus memperoleh akses layanan kesehatan, setiap penduduk wajib menjadi peserta BPJS, dan orang miskin ditanggung oleh negara. Jadi ini persoalan orang miskin. Maka kalau mau ada solusi jangka panjang, Badan Pusat Statistik, Kemensos, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, bupati wali kota, termasuk dinas sosial, lurah, camat, ini harus betul-betul memperbaiki data, dan waktunya hanya 3 bulan. Saya pesimis dengan 3 bulan itu, karena pengalaman selama ini, persoalan data ini nggak selalu diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Kemensos, terutama BPS, Kemendagri harus bekerja keras, ground checking harus dilakukan, door to door dilakukan, kunjungi orang-orang miskin, lalu pastikan mereka memperoleh PBI. Kalau misalnya orang miskin itu berubah menjadi mampu dan dia harus bayar sendiri untuk menjadi peserta mandiri, ya jelaskan dengan baik. Karena masyarakat sebetulnya butuh informasi yang baik. Mengingat bahwa pemutakhiran data ini suatu keniscayaan, perintah PP 76 2015, di situ bisa menghapus, di situ bisa mengganti, di situ bisa menambah, sehingga pemutakhiran data itu memang harus dilakukan 6 bulan sekali. Maka kalau hulunya ini nggak diperbaiki dengan baik oleh Kemensos dan BPS, yang kena siapa? Kemenkes, BPJS, Direktur Rumah Sakit, pasien, lalu perawat yang selama ini menangani pasien, hubungannya dengan pasien dekat sekali, menjadi tumpahan kemarahan. Ini kan menjadikan ekosistem kesehatan nasional kita tidak bagus. Maka Pak Mensos kan sudah mengakui bahwa 40% itu tidak tepat sasaran. Dia sudah tahu itu masalah. Tapi bagaimana dia menyelesaikan? Ya ini harus bertanggung jawab dong pemerintah. Kalau tidak nanti saling salah menyalahkan. Kalau Anda melihat, sorry saya potong Pak, kalau melihat saat pernyataan disampaikan beberapa pihak dalam rapat hari Senin waktu itu, Mensos bilang ada data yang berubah, kemudian Dirut BPJS bilang ini bergantung lagi ikut data dari Kementerian Sosial, dari Menko juga bilang anggaran yang keluar sama saja, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, sehingga menurut Anda hulunya memang bermasalah di data itu atau ada hal lain Pak Edi? Hulunya yang bermasalah. Jadi Kemenkes sama BPS memperoleh data PBI itu sumbernya kan dari Kemensos. BPJS ini tukang bayar. Kalau dia masuk PBI dan itu dilegalkan, begitu dia sakit tugas dia bayar. Kalau dinonaktifkan dia nggak masuk PBI, ya mana mungkin dia bayar, nanti salah dia. Karena dasar BPJS itu adalah
SK dari Kemensos soal PBI itu. Oleh karena itu, nggak usah saling menyalahkan lah. Saya kira Kemenkes dan BPJS yang mitra Komisi 9 ini juga telah bekerja keras untuk memperbaiki dirinya. Tapi kalau raw input hulunya datanya ya nggak benar, ya dia nggak bisa lepas dari data itu karena sebagai user. Karena itu kalau akar masalahnya ini mau diperbaiki, data presisi setiap desa by name by address desil 1 sampai 10, lalu yang mendapat PBI desil 1 sampai 5 by name by address-nya harus jelas. Ya, ini tugas BPS sama Kemensos sesuai dengan instruksi presiden. Jadi nggak usah saling menyalahkan. Sekarang saatnya memperbaiki. Kalau ini tidak diperbaiki sampai kapanpun persoalan PBI JKN ini nggak akan selesai. Oke. Itu. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan masyarakat yang merasa dirinya PBI harus proaktif juga untuk mengecek dirinya sendiri. Dia bisa datang ke kantor BPJS, dia datang ke dinas sosial, dia bisa menggunakan online yang sudah disediakan oleh BPJS dan pemerintah. Kan banyak media untuk melihat status kepesertaannya yang PBI JKN ini. Jadi dengan demikian pemerintah yang memperbaiki, masyarakat juga proaktif, waktu 3 bulan baru kemudian bisa diselesaikan dengan baik, sehingga nanti akan terlihat siapa desil 1 sampai 5 dan siapa yang berhak memperoleh PBI APBN. Oke, Mas Tulus, Anda merasa juga hulunya memang soal data saja kalau melihat pernyataan dari berbagai pihak dalam rapat waktu itu? Ya, pertama saya prihatin dulu karena di negara yang Pancasilais ternyata ada masyarakat yang terlantar tidak diobati hanya karena faktor administrasi dan tata kelola. Ini sangat menyedihkan ya. Oleh karena itu dari kasus yang terjadi dan kemudian respon cepat dari pemerintah dan DPR kemarin yang kemudian memberikan solusi 3 bulan ke depan akan dicairkan gitu ya. Tetap ini saya kira satu hal yang positif yang kita apresiasi, tetapi jangan sampai ini menjadi solusi temporer. Jangan sampai ini menjadi solusi instan. Ya, bahwa saya sepakat dengan Pak Edi, ada persoalan data dari sisi hulu, ini penting, tetapi saya kira yang juga harus disorot adalah masalah tata kelola. Bagaimana pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam menentukan kualifikasi siapa sebenarnya yang layak mendapatkan PBI. Ya, ini yang menurut saya masih harus dituntaskan. Misalnya ya, ada indikator yang menurut saya juga bagus, orang yang dengan indikator medis kronis itu mestinya dimasukkan dalam penerima PBI. Karena dengan kondisi ekonomi makro yang saat ini menurut saya belum baik-baik saja, kemudian ada 11 juta orang yang mengalami peningkatan ekonomi, saya masih ragu ya kalau kemudian orang tersebut 11 juta itu dikeluarkan dari status PBI karena kemudian mengalami peningkatan ekonomi. Bahwa selama ini ada data yang tidak tepat, ya menurut saya itu memang faktualnya seperti itu. Kedua, kalau seseorang akan didiskualifikasi dari PBI, status PBI-nya, ya tidak cukup hanya informasi secara instan, tapi mestinya ada grace period, ada masa tenggang. Ya, si konsumen, si pasien itu diajak bicara, sebulan sebelumnya dikasih tahu, bahwa kamu akan dinonaktifkan. Nah, dalam situasi seperti itu kan ada ruang diskusi, ada ruang debat, apakah memang dia memang layak dikeluarkan atau sebaliknya. Karena di lapangan yang saya baca di medsos, banyak masyarakat yang juga merasa aneh. Karena apa? Karena dirinya dikasih kualifikasi PBI, padahal dia merasa mampu. Nah, ini kan juga kesalahan-kesalahan yang selama ini tidak dilakukan dengan baik dalam konteks menentukan kualifikasi dan tata kelolanya. Jadi saya kira krusial poinnya adalah selain data adalah tata kelola diperbaiki, ya sehingga betul-betul orang yang berhak untuk PBI itu memang punya status sosial, ekonomi dan kesehatan yang penting, dan kemudian tidak salah di dalam mengkualifikasi bahwa yang bersangkutan adalah layak dan tidak layak PBI. Kalau kemudian data jadi hulu yang membuat akhirnya masalah seperti ini muncul, Pak, muncul pandangan begini, jangan-jangan di level terkecil daerah pemutakhiran data tidak berjalan maksimal juga, sehingga dari pemerintah daerah di level tingkat 2, tingkat 1 sampai ke pusat pun datanya juga salah. Begitu kan Mas Tulus?
Iya, pemutakhiran itu kan proses. Nah, kami sering mendengarkan ada masukan-masukan dan juga keluhan ketika terjadi pemutakhiran itu. Jadi banyak case di mana yang mendapatkan PBI itu justru orang yang terdekat, misalnya dengan Pak Lurah, dengan pengurus lurah dan lain sebagainya. Ya, sehingga orang yang tidak ada akses ke sana itu akhirnya kemudian tidak mendapatkan PBI, padahal yang bersangkutan adalah punya kelayakan untuk masuk PBI. Nah, oleh karena itu ini harus ada transparansi dan juga akuntabilitas di dalam menentukan yang bersangkutan itu adalah layak dan tidak layak. Jangan sampai ada faktor kedekatan, faktor nepotisme dan lain sebagainya gitu. Ini yang saya mendengarkan keluhan-keluhan seperti itu. Itu masih terjadi ya, masalah kedekatan itu jadi momen memanfaatkan keadaan itu tadi masuk dalam penerima bantuan iuran itu? Ya, salah satunya begitu. Tetapi saya kira tadi yang saya usulkan ada faktor indikator kerentanan medis kronis ya. Kalau orang dengan kerentanan medis kronis di satu sisi dan di sisi lain juga status ekonominya belum kuat, ya jangan didiskualifikasi dong. Karena ketika dia masih rentan ekonomi, ya kemudian dia punya penyakit kronis tadi cuci darah, kemudian dipandang secara fisik baik, kemudian dikeluarkan dari status PBI kan jadi kacau kan. Nah, ini yang saya kira karena kita tahu bahwa sakit kronis, apalagi cuci darah, itu kan ibarat pepatah dulu, sadikin, sakit sedikit jadi miskin. Nah, ini artinya kehadiran negara harus betul-betul jangan sampai hanya karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi, anggaran, kemudian orang-orang yang kerentanan ini justru didiskualifikasi dengan kriteria yang jelas. Oke. Ya, masuk menyediakan anggaran 332 triliun untuk MBG bisa, kemudian ini ada efisiensi untuk masalah yang mendasar yaitu kesehatan. Pak Edi, karena sudah ada beberapa penerima bantuan iuran yang nonaktif, pada akhirnya mereka terpaksa mengeluarkan uang pribadi demi bisa melanjutkan pengobatan apapun di layanan kesehatannya. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah sesungguhnya dalam aturan hukum atau kebijakan yang ada sejauh ini memungkinkan tidak penggantian uang bagi mereka yang harusnya menerima iuran itu diganti duitnya? Orang miskin desil 1-5 dia punya hak, negara punya kewajiban. Jadi kalau ada orang miskin sampai bayar sendiri, berarti kita semua yang dosa, negara dosa, pemerintah dosa, nggak boleh. Yang kedua, yang penting diaktifkan saja. Dia masyarakat tuh nggak butuh kok diganti duitnya, itu nggak butuh kok. Asal dia yang 54 juta harus masuk itu dimasukkan. Yang 15 juta yang mampu, yang harusnya dia keluar dari PB keluarkan. Jadi ada ketegasan di situ. Nah, soal penggantian saya pikir kok itu terlalu jauh ya. Masyarakat juga nggak mengharapkan itu. Yang miskin dia dapat PB aja, masyarakat miskin sudah sangat senang sekali. Saya ini setiap hari dikomplain oleh 11 juta orang ini, bagian dari itu. Karena di Blora dapil saya ada 21.630, di Grobogan ada 40.054 orang. Bayangkan kalau dia sakit, orang miskin datang ke rumah sakit, tahunya dia punya PBI, terus kemudian dinyatakan nonaktif saat itu juga. Mana masyarakat yang tidak bingung, nyari duit dari mana orang miskin, mau jual apa, kan tidak mungkin. Jadi harapan masyarakat sederhana. Orang miskin kasih dong PBI. Yang kalau kemudian kemarin dinonaktifkan, sekarang diaktifkan kembali, buat regulasi. Itu sehingga masyarakat terlayani dengan baik. Dan saya berharap Menkes dan BPJS Kesehatan segera berkoordinasi dengan rumah sakit. Implikasi dari kesepakatan antara DPR dan pemerintah kemarin harus terdelivery dengan baik kepada rumah sakit. Jangan sampai nanti rumah sakit jadi korban. Dia sudah mau melayani, tidak menolak, meskipun dia termasuk yang nonaktif tadi. Kemudian karena regulasi pemerintah tidak jelas, nanti ujung-ujungnya mereka melayani tapi nggak diklaim oleh BPJS. Rugi dong rumah sakit. Jangan dong, nanti kerugian itu ditimpakan pada tenaga kesehatannya, tunjangannya dikurangi. Ini nggak bagus dalam ekosistem sistem kesehatan nasional. Jadi kesepakatan kemarin
waktu bagi pemerintah saatnya memikirkan orang miskin. Orang miskin jangan dijadikan objek, tapi jadikanlah dia subjek. Itu yang penting, menghargai orang miskin, karena negara ini mereka sudah bayar pajak dan hak mereka memperoleh PBI, kembalikan hak itu secara manusiawi dan terhormat. Sehingga Saya menurut setuju Anda dengan Pak Edi, kalaupun kemudian ada penggantian rugi, seharusnya proaktif ya dari Pemdanya begitu kepada mereka yang harusnya penerima bantuan iuran itu? Ya, ya itu baik kalau pemerintah mau mengganti ya. Tapi secara teknis sangat sulit itu. Secara teknis sangat sulit itu. Tapi kalau pemerintah mau membantu itu ya bagus sekali dan mereka harus proaktif. Tapi saya tertarik dengan Mas Tulus tadi bahwa memang harus ada komunikasi dengan masyarakat. Berarti kan ground checking atau door to door atau pintu ke pintu dilakukan. Jadi gini loh, menentukan orang miskin desil 1 sampai 10 itu sekarang kan menjadi kewenangan BPS. BPS ini harus kita perkuat. Dia harus punya instrumen yang valid dan reliable. Dia harus punya SDM profesional yang melakukan sensus dengan baik sehingga bisa tepat menentukan pemutakhiran data ini. Kalau pemutakhiran data itu diserahkan pada Pemda lalu menggunakan aparat-aparat pemerintahan yang ada di level desa dan kecamatan, yang terjadi benar. Dia nggak bisa menggunakan instrumen, akhirnya koleganya, temannya, saudaranya, meskipun dia mampu dimasukkan. Ini sumber bencana bagi orang miskin. Jadi, message saya, BPS Kemensos, kalau kamu salah data, itu yang dirugikan orang miskin, gitu loh. Kalau orang mampu sudah bukan menjadi kewajiban negara. Dia yang justru kita paksa menjadi peserta BPJS karena memang sifatnya wajib. Itu penting. Oke. Saya ingin menanggapi. Oke, silakan Mas Tulus, silakan. Ya, jadi saya kira yang disampaikan oleh Pak Edi, jadi saya kira sudah benar dan baik ya. Nah, terkait dengan itu, di tengah kondisi kritis seperti sekarang, ya seharusnya kan ketika Kemensos dan pemerintah secara keseluruhan membuat kebijakan pemutakhiran data dengan menonaktifkan sekian juta, 11 juta itu, secara empirik kan mestinya ada posko pengaduan, ada krisis center yang disiapkan sehingga kalau terjadi case semacam ini itu penanganannya bersama-sama. Jangan sampai terjadi case atau banyak case kemudian justru si pasien ini dipingpong. Ya, kemarin misalnya dari kasus itu kan sangat sadis. Ini saya kritik kepada rumah sakit ya, bahwa rumah sakit itu tidak boleh menolak pasien dengan kondisi apapun. Ini mandat undang-undang. Ya, apakah itu JKN atau non JKN, yang penting harus ditolong dulu. Nah, dalam kasus ini kan banyak pasien yang sudah disuntik mau dieksekusi cuci darah, ternyata dia non aktif dihentikan. Ini kan tidak manusiawi, ya. Ini dari si manajerial jelas kesalahannya pihak rumah sakit. Nah, tetapi dengan 11 juta yang dinonaktifkan, harusnya kan ada posko bersama untuk penanganan pengaduan yang muncul. Mosok kalah sama lembaga konsumen yang membuka posko pengaduan. Dalam arti jangan sampai begini. Dalam kasus yang kemarin kan si pasien dinonaktifkan, kemudian ke rumah sakit, sama rumah sakit disuruh ke BPJS. Dari BPJS disuruh ke Kemensos atau Dinsos. Dari Dinsos nanti disuruh ke rumah sakit lagi. Ini macam apa gitu. Artinya dengan kondisi itu kan harus ada penyelesaian yang sifatnya tuntas, tunggal, dan kemudian masyarakat yang sedang sakit itu tidak dipingpong. Ingat ya, masyarakat yang sedang sakit, konsumen yang sedang sakit, itu kondisi psikologisnya kan tertekan, asimetri informasi dan segala macam, masih dibebani dengan kasus-kasus seperti ini. Ini tidak manusiawi. Gitu. Nah, kalau kemudian kembali ke pertanyaan yang sama seperti saya berikan ke Pak Edi, Mas Tulus, memungkinkan tidak ruang untuk penggantian uang buat mereka? Karena logikanya gini, mereka yang harusnya terima bantuan iuran dengan alasan mereka terdesak ekonomi, malah terpaksa keluar uang, sementara untuk bertahan hidup saja mereka kesusahan. Ya, itu sangat mungkin dan harus dilakukan. Ya, karena ada kesalahan fatal tata kelola yang kemudian dengan pembelajaran yang tadi harusnya justru tadi yang saya katakan dengan buka posko pengaduan, maka salah satu cara tadi agar yang sudah membayar dan sudah kadung bayar harus dibalikin ya, karena itu adalah
kesalahan bukan kepada si pasien gitu. Justru ini yang saya kira dengan ini masyarakat bisa berbondong-bondong ke posko yang disediakan oleh BPJS atau yang lainnya sehingga penyelesaian itu sifatnya komprehensif, ya bukan di pingpong. Oke, masalah komunikasi antara BPJS dengan Pemda juga ini menarik dicermati. Menurut Anda Pak Edi, sejauh mana perbaikan komunikasi dua lembaga ini harus dilakukan agar masalah penerima bantuan iuran ini nggak lagi ada drama masalah tidak tepat sasaran, salah alamat dan yang lain-lain? Ya, selalu koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bermasalah. Karena apapun menyelesaikan data ini, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting. Dan itu di bawah koordinasi Mendagri. Sehingga tadi di awal sudah saya sampaikan, kalau mau data presisi ini sistemnya baik, maka Badan Pusat Statistik yang memperoleh instruksi Presiden harus dikuati. Kedua, Kemensos. Ketiga, Kemendagri. Kemendagri menggerakkan seluruh bupati, wali kota, camat, sampai level lurah desa. Ini koordinasi ini menjadi kunci. Nah, negara ini lemahnya kalau suruh sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi itu lemah. Yang ada nanti saling menyalahkan. Ini saya kira Pak Presiden atau Menko punya kesempatan 3 bulan untuk memperbaiki data ini. Kalau tidak, ada Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanggar, hak orang miskin, ada prinsip-prinsip kemanusiaan yang dilanggar, orang yang harusnya bisa diselamatkan hidupnya menjadi tidak bisa gara-gara ini. Nah, ini saya kira message penting untuk pemerintah. Kalau BPJS Watch bilang kalau urusan ini yang jadi leading sektor adalah Kementerian Sosial karena hulunya ya data itu tadi. Anda sepakat soal itu Pak Edi? Oh ya, jadi memang ini Kemensos. Dulu kan Kemensos punya data namanya DTKS. Nah, sekarang digeser ke DTSEN agar datanya tunggal. Nah, Kemensos ini instrumen yang dipakai adalah Badan Pusat Statistik. Jadi memang ini wilayah Kemensos dan BPS. Soal kerjasamanya dengan Kemendagri itu kan soal lapangan. Tapi siapa yang paling bertanggung jawab? Ya Kemensos dan BPS dong. Sesuai dengan instruksi Presiden. Oke. Anda sepakat juga Mas Tulus bahwa ini leading sektornya Kemensos karena memikirkan bahwa koordinasi lintas kementerian lembaga saja masih ada, bisa dibahasakan masih ada ego sektoral, bahkan ke Pemda pun ternyata sinkronisasinya belum berjalan maksimal, merujuk dari kasus ini. Ya tentu saja kalau pada konteks sosial ekonomi memang kewenangannya Kemensos, tapi kan BPJS Kesehatan juga tidak bisa melempar itu semata-mata karena urusan Kemensos. Makanya tadi saya usulkan ada indikator medis kronis, itu kan yang punya data adalah BPJS Kesehatan. Nah kalau itu diharmonisasikan antara aspek sosial ekonomi dan indikator medis kronis kan ketemu, sehingga tidak ada orang yang kemudian dinyatakan tidak mampu, ya ternyata memang dia mampu, dan terbalik bahwa kemudian banyak orang yang miskin dinyatakan ternyata dia tidak miskin gitu. Nah ini yang tadi saya katakan, jangan sampai ini saling lempar sehingga tidak ada sinergi yang komprehensif antar BPJS Kesehatan, Kemensos, Kemenkes dan lain sebagainya. Ya jangan sampai masyarakat menjadi korban karena masalah tata kelola. Jadi menurut saya bukan hanya soal datanya saja, tapi bagaimana perbaikan tata kelola di dalam menentukan kualifikasi bahwa seseorang itu PBI atau tidak PBI. Bahkan kalau perlu, yang sering saya usulkan juga, kelas mandiri kelas 3, itu juga kerentanan ekonomi, ya. Mandiri kelas 3, sehingga pada titik tertentu mandiri kelas 3 itu juga harus dikeluarkan menjadi anggota PBI. Karena banyak yang nunggak, ya kan. Mayoritas kan yang mandiri kelas 3 ini menunggak. Dan ini kan paradok kasus di lapangan ini. Di satu sisi banyak orang yang didiskualifikasi dari PBI, tapi di sisi lain pemerintah menggratiskan atau membebaskan atau memutihkan sekian juta anggota PBI mandiri yang menunggak.
Nah, menunggaknya apa? Ya karena masalah sosial ekonomi juga. Ya, kelas mandiri kelas 3. Ini juga rentan ekonomi yang pada titik tertentu ini juga bisa digeser menjadi anggota PBI. Gitu. Oke, ekspektasi Oke, Mas Edi silakan. Mas Tifal, yang disampaikan Mas Tulus tadi benar. Kalau data desil 1 ya sekitar 23,36 juta lah. Lalu rentan miskin desil 4 67,69 juta lah. Jadi total ada 91,05 juta ya. Itu PBI APBN kan sudah ditetapkan 96,8. Masih ada sisa. Yang jadi persoalan kan yang pas-pasan, yang desil 5, itu 10% dari jumlah penduduk, sekitar 28 juta lah, kalau saya total 120 juta lah. Jadi menurut saya duitnya ada Mas, tidak usah khawatir, APB-nya ada dan jumlah orang miskin juga klop gitu loh. Jadi ini hanya soal tata kelola. Maka ini fokus kita hari ini memperbaikan tata kelola dan kualifikasi tadi kan. Nah yang kedua, yang disampaikan Mas Tulus tadi sudah diatur dalam Perpres 82 2018 bahwa pasien JKN dibiayai berdasarkan indikasi medis. Termasuk di dalamnya penyakit kronis, ada hemodialisis, ada kemoterapi, ada talasemia, ada leukemia, dan lain-lain. Itu sudah ada aturannya. Jadi kalau orang miskin masuk PBI sampai saat ini, dia mau cuci darah berapa kali pun, itu dibayar oleh BPJS. Jadi aman, Kemenkes, BPJS selama ini kawalan Komisi 9. Tapi kalau tidak masuk PBI, maka dia mesti bayar. Ini administratif. Karena itu perintah dari kesepakatan kemarin, BPJS diminta berkomunikasi, melakukan notifikasi kepada masyarakat yang dinonaktifkan. Ini penting message-nya, karena data ini yang pegang dua, data hulunya Kemensos, data hilirnya BPJS. Maka perubahan data itu yang tahu ya ada di Kemensos dan ada di BPJS. Kedua-duanya saling memberikan informasi kepada masyarakat. Itu yang penting. Masyarakat orang miskin itu butuhnya itu kok. Mas Tulus, terakhir ekspektasi Anda setelah 3 bulan nanti, ini kan 3 bulan reaktivasi mereka yang non-aktif, setelah itu ekspektasi Anda apa yang ada hal baru, apa yang harusnya bisa ditunjukkan oleh otoritas terkait untuk program PBI ini? Ini jangan hanya menjadi solusi yang instan, solusi yang temporer, ya. Karena kalau nanti 3 bulan beres, tapi kemudian solusinya hanya instan karena ada tekanan publik, kemudian nanti setelah itu masih menjadi masalah, ya artinya itu tidak menyelesaikan masalah, alias menyelesaikan masalah dengan masalah. Oleh karena itu saya tekankan tadi bahwa selama 3 bulan ke depan ini, selain menyelesaikan secara administratif dan anggaran, adalah bagaimana memperbaiki tata kelola. Sehingga dalam proses pemutakhiran data ke depan tidak terjadi salah tebang. Ya, jangan sampai ada orang meninggal karena negara tidak mengakomodir dan masalah administratif saja. Gitu. Jadi fokus tadi saya katakan tata kelolanya harus betul-betul diperbaiki dan kemudian masyarakat menerima haknya sesuai dengan kapasitas ekonomi dan kesehatan mereka. Tadi saya katakan jangan sampai ada sadikin di antara kita. Oke, baik Mas Tulus Abadi, terima kasih. Pak Edi Wuranto juga terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami pagi ini. Sehat selalu semuanya, selamat pagi.